Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bersama-sama beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Saya jemput, saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setia. Setiamu
betapa indah, betapa berharga kita di mata Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Hanya bagi Allah segala kemuliaan, patut kita menyembah dan memuji Dia. Haleluya, haleluya. Layakkan kami, kuduskan kami, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Layakkan dan kuduskan kami pagi hari ini. Allah berkati seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir maupun yang belum hadir, maupun yang tiada sempat hadir. Yang Allah sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati pemain alat musik, semua pelayan-pelayan Engkau pagi hari ini. Kau satukan kami di dalam pelayanan Kau yang indah, di dalam urapan kuasa Roh Kudus Engkau. Kami mau berbakti, memuji, memuliakan nama Engkau dengan kuat kuasa yang dari Engkau. Roh Engkau boleh pimpin kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu iman percaya kami pada Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Silakan duduk. Ada sukacita? Terpujilah nama Tuhan. Amen.
Kor kaum muda untuk mempersiapkan diri, kita tunggu dengan satu pujian. Mari, mari menang. Tabur-tabur yang baru menunggu
Puji akan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum muda mudi pada pagi hari ini. Biarlah janji Allah menjadi pengharapan mereka karena Allah yang senantiasa melingkupi, menyertai kehidupan mereka. Puji akan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Mari menabur. Puji akan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan terima sabda firman Allah yang menjadi pelita di setiap langkah kehidupan kita. Seluruh sidang jemaat Allah saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk firman-Nya yang menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberkati, yang senantiasa memberikan pelita di dalam kehidupan kita. Karena hanya Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dia sanggup, Allah sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih
yang patut kita sembah, kita puji. Hanya Dia yang mulia di dalam kehidupan kita. Allahku, besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, melebihi segala-galanya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan hanya Yesus yang sanggup, Allah yang sanggup memberikan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan hanya Yesus Tuhan yang mulia namanya untuk kita puji. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai selamanya, glory, glory, glory. Allah pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Allah yang mulia, Allah yang sanggup, Allah yang Allahku, pemimpinnya, kuasa-Mu yang sangat besar. Sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Allah yang sanggup, Dia yang sanggup memulihkan keadaan. Katakan hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Kita akan masuk di dalam doa. Saya minta Ibu Kasih Hartati untuk pimpin di dalam doa untuk firman-Nya. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Bapa di surga, Bapa yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama berkumpul di rumah-Mu, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Begitu jemaat yang datang, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah naikkan pujian syukur kami ke hadirat Engkau. Kiranya segala pujian kami menjadikan bau yang harum di hadirat-Mu. Berkatilah pada hamba-Mu yang sudah melayani pujian. Berkati kami semua umat-Mu yang mendengarkan dan memuji memuliakan nama-Mu.
Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan menerima sebahagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima dan menjalani akan perintah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah pada hamba-Mu yang akan menjalankan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, sembah, doa kami naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan dan sebentar kita akan belajar kebenaran firman Allah. Ya. Saya sebenarnya gimana ya? Waktu Senin pergi ke Jombang aman-aman saja, Selasa aman, Rebu malam, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari ini, waduh diserang batuk, pilek, berangsur-angsur, tapi ya saya terima. Ya. Waktu Senin, Selasa aman-aman, mulai Rebu malam, mulai ya. Mungkin apa kena AC, apa kena perjalanan, saya tidak pernah perjalanan jauh ya. Ini Jombang 3 jam kurang lebih, ya lebih mungkin. Tapi semua itu ya karena pertolongan Tuhan. Angga bilang, saya suruh melayani di Tante Melpa. Siapa Pak? Waduh, aku iso keluar apa? Itu sepertinya waduh. Kondisi saya kayak gini, suruh melayani, kemarin kapit gitu, lulus pamitan. Jumat sore saya ngetut nih, ngantar muridku ke Jogja, pulang Senin pagi. Aduh, saya bilang ini berturut-turut malam tuh biasanya lulus mesti ngongak, lah saya batuk terus. Mungkin Kamis atau Jumat itu saya mesti diongak. Apa ngombe obat? Ya, karena Angga di belakang ngongak 1 kali enggak salah Angga. Aduh saya malam cuma mengucap syukur. Tapi kita bersyukur loh saudara ya. Terlebih saya bersyukur karena Tuhan memberi suatu pertolongan. Seperti pagi hari ini apa yang Tuhan firmankan, kita mau belajar mendengar bersama dan melakukan bersama. Mari langsung kita akan buka di dalam yaitu Yakobus ya. Hari-hari ini kita buka yaitu ayatnya di surat Yakobus. Kita akan berbicara tentang hidup bersamamu Tuhan. Kalau kita hidup bersama Tuhan, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bimbang, cemas, dan lain sebagainya, sebab Tuhan yang menyertai. Yakobus 4, kita baca ayat yang ke-8 atas saja, A saja. Ya. Dan dulu kita baca bersama-sama, nanti kalau saya berhenti, semua ikut berhenti. Dalam suratan Yakobus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8 bagian A. Sudah kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menerangkan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada jemaatmu semua yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan sama. Tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami mau belajar firman-Mu dan kami sambut bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Allah dan kami mau belajar bersama. Haleluya. Amin. Ayat yang gampang-gampang saja ya. Saya baca sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah. Ia huruf besar ya. Ia, Yesus sendiri akan mendekat kepadamu.
Maksudnya mendekat kepada saudara dan saya. Anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, kalau hidup selalu dekat kepada Tuhan, ya, itu sebabnya hidup bersamamu Tuhan. Kenapa ditulis dalam ayat tadi? Supaya kita disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih dekat juga, lebih akrab juga kepada Tuhan. Kalau kita berbicara kata-kata yaitu mendekat, ya, yang artinya merapatkan, ya, merapatkan diri kepada Tuhan, ya, merapatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saya, ya, ingin, ya, semua mendapatkan atau mendekatkan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan pun pasti, ya, mendekat kepada saudara dan saya. Itu sudah pasti. Kalau kita mau merapatkan hidup kita kepada Tuhan, di sini dikatakan mendekatlah kepada Allah. Pagi hari ini kita orang-orang percaya, kita harus mendekatkan hidup, di akhir zaman ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan mendekatlah kepada Allah, Allah pun juga mau mendekat. Kalau kita jauh, nah sekarang tanda pertanyaannya, kalau kita jauh kepada Tuhan, ya, tidak berdoa, tidak beribadah, ya, lali sama Tuhan, Tuhan apa jauh kepada, ya, saudara, kepada saya? Enggak. Tuhan tetap mendekat. Ayat mengatakan kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Contohnya, kalau Yesus, ya, kita tidak setia, Yesus setia, mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak setia, ya, walaupun saudara dan saya tidak setia, terus Yesus ya melok-melok, aku lek ngono ya tidak setia. Kalau kamu tidak mendekat kepada Allah, aku lek ngono ya tidak mendekat kepadamu. Enggak, saudara, ya. Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha kasih. Itu sebabnya surat Yakobus menulis 4 ayat 8 bagian A dengan jelas kata atau artinya mendekat, ya. Mendekat artinya merapatkan hidup ini kepada Tuhan. Mendekat, merapat, ya, tidak jauh kepada Tuhan, maka kita pasti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sudah saya katakan tadi, kalau Tuhan pun pasti mendekat kepada saudara dan saya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini kok kayak menghalangi tak lepas, ya, walaupun pilek, ya. Kalau saudara dan saya ingin merapatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ditulis dalam ayat tadi, maka ia, Allah pun akan mendekat kepadamu. Orang yang mendekat kepada Tuhan disayang oleh Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh, sebab apa? Tuhan pun Tuhan mau mendekat kepada kita. Kalau Tuhan mendekat kepada kita, kita pun juga mau mendekat kepada kita. Contoh, saudara, ya, orang yang mendekat kepada Tuhan, yang hidupnya, ya, mendekat kepada Tuhan, Tuhan selalu memelihara, memberkati, ya, melindungi. Saya ambil contoh di dalam yaitu tokoh-tokoh Alkitab di Kejadian pasal yang ke-6. Kita buka ayat kitab bagian depan. Apa saudara yang dekat sama apa? Yang hidup dekat sama Tuhan?
Kalau saudara sudah menemukan ayat ini pasti tahu. Kejadian 6 ayat yang ke-9, siapa yang hidupnya selalu bergaul kepada Allah. Bergaul itu sama dengan mendekatkan diri, saudara. Sama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dengan ayatnya yang ke-9 ya. Kalau ketemu kita baca bersama-sama. Ini kita mau menyontoh tokoh-tokoh Alkitab saja. Kejadian 6 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup mendekat kepada Allah. Saya ambil di tokoh-tokoh Alkitab, tidak mau ya kita menyimpang atau keluar dari firman Tuhan. Ini hidupnya Nuh ini perlu kita contoh. 6 ayat 9 dalam Kejadian ini. Sebab Nuh ya, selalu bergaul dengan Tuhan dan hidupnya selalu dekat kepada Tuhan. Sekarang pagi ini, jemaat di tempat ini, pagi ini saudara dan saya ya, kita mau mencontoh seperti kehidupannya Nuh, selalu hidup mendekat kepada Allah. Ditulis dalam ayat tadi supaya kita mengetahui ya, mengetahui benar dalam ayat yang ke-9 tadi bagian bawah ya, dia katakan Nuh itu hidup bergaul akrab ya, dengan Allah. Nuh mendekatkan dirinya selalu kepada Allah. Kenapa? Nuh berkenan kepada Tuhan sebab hidupnya Nuh bergaul, mendekat, akrab dengan Tuhan. Sama dengan saudara dan saya, mari pagi hari ini kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, saudara. Lalu dikatakan dan Allah itu selalu ya bergaul juga dengan Nuh. Nuh bergaul dengan Allah, Allah pun juga selalu dekat kepada Nuh. Hidupnya Nuh sangat indah, saudara. Hidupnya Nuh sangat mulia. Itu di pemandangan Tuhan Yesus Kristus, di pemandangan Allah, itu juga hidupnya Nuh di pemandangan manusia juga sangat berguna ya. Hidup Nuh di pemandangan Allah dan hidup di pemandangan manusia. Jadi nomor 1 Nuh hidupnya di pemandangan Allah berguna, indah. Lalu hidup bersama-sama ya, hidupnya Nuh di pemandangan manusia. Kenapa? Kenapa Nuh bisa melakukan seperti ini? Kita pun tentunya juga bisa seperti apa yang Nuh lakukan. Kenapa ditulis di dalam ayat ini bagian tengah tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu merapatkan diri, mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita belajar mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyontoh Nuh saja ya. Kita menyontoh di Alkitab ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Kalau kita menyontoh hidup ini kepada Tuhan, pasti saudara ya, pasti kita akan memperoleh
yang terbaik. Sungguh ya. Kita pasti mendapatkan yang benar. Enoh benar ya. Enoh hidup berkenan. Enoh hidup berguna di hadapan Allah. Malah Tuhan menyebut ya, bahkan hidup di pemandangan Allah baik, juga di pemandangan manusia sesamanya Enoh menjadi berkat. Dan Enoh diberkati oleh Tuhan. Enoh hidup takut kepada Tuhan. Enoh melakukan perintah Tuhan. Enoh mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya Enoh selalu hidup bergaul, hidup dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita contoh ya, kita mau belajar seperti kehidupannya Enoh ya. Melekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Allah mengindahkannya di dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat lagi pasal yang kelima ya. Kita lihat ya, hari-hari ini suratan Yakobus, kita lihat kembali yaitu Kejadian 5, 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan ya. Kejadian pasal yang kelima ayat 21, Kejadian 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Yang sudah menemukan hidupnya siapa ini? Henok, ya, Henok hidup bergaul dengan Allah. Kita baca terlebih dahulu. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ya, pelan-pelan saja, tidak usah ya keburu-buru. Ayat yang ke-21 mulai 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Matusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Matusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara tahu kisahnya Henok ya? Henok orang yang setia. Henok orang yang takut akan Tuhan ya. Kalau saudara dan saya mungkin jemaat mau hidup seperti ya, Henok ini, waduh, mujizat atau luar biasa ya. Waktu Henok memperanakkan ini aja umurnya sudah sekian. Waktu dia diangkat Tuhan ya, bukan umurnya 100 tahun seperti Abraham, saudara, bukan. Ratusan ya, kalau kita baca tadi ya. Maaf ya, bentar. Kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, waktu diangkat oleh Tuhan, kita teliti pembacaan, umurnya mencapai berapa jemaat? Berapa? Ayo kita lihat dulu ya, lihat dulu 23, 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun itu enggak jangka pendek, saudara. Umurnya Henok mencapai yaitu 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Selama kayak gitu loh, hidup bergaul dengan Allah. Nah,
Nah, sekarang kita ya umur kita berapa ya? Yang anak-anak mungkin masih ya 15 tahun sampai ya 20. Saya bergaul hidup percaya sama Tuhan dari ya enggak tahu umur berapa sampai sekarang 66 tahun. Nah ini seperempate Henok enggak ada ya. Umur saya yang saudara umur sudah mencapai 70 ke atas ya belum ada separuh nih. Nah, Henok umurnya waktu dia bergaul dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah, dan hidupnya Henok enggak mati ya. Diangkat hidup-hidup, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dengan umur 365 tahun ya, Henok diangkat oleh Allah hidup-hidup, ayat yang ke-23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, akrab dengan Allah, lalu dikatakan ia tidak ada lagi sebab ya ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok sudah istilahnya mengenal Allah yang luar biasa, sebab Henok orang yang setia. Contohlah ya saudara di Alkitab saja. Kita tidak menyontoh di hal-hal yang lain, tapi kita menyontoh di firman Allah atau di Alkitab saja. Kalau kita renungkan ya, orang zaman dulu ya, panjang ya, umurnya panjang. Abraham umur 100 tahun baru punya anak. Lalu Sarah baru umur 90 tahun bisa ya puji Tuhan bisa mengandung, dikaruniakan anak Ishak ya. Lalu Abraham 100 tahun. Itu kalau enggak kemurahan Tuhan ya, karena enggak Roh Kudus yang bekerja, enggak mungkin saudara. Bagi manusia mustahil. Lah Henok umur 365 tahun ini kalau enggak disertai Tuhan ya mungkin ya juga enggak sampai umur sekian. Sebab dia mendekatkan diri kepada Tuhan, ayat 21 sampai 24 tadi, Henok hidup bersama-sama Tuhan, Henok hidup bergaul dengan Allah, akhirnya Henok diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus 365 tahun hidup di bumi ini, lalu Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita pun juga ingin ya. Mungkin saudara nanti diangkat oleh Tuhan umur mungkin 80 tahun. Kalau saya doakan supaya jemaat umur 100 tahun ke atas ya. Kita tidak tahu, tetapi kita yang penting hidup dekat kepada Tuhan. Jadilah seperti Nuh, jadilah seperti Henok, lalu jadilah juga seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu orang yang juga suka ya, mendekatkan diri, suka beribadah kepada Tuhan, suka melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Lalu hidupnya Abraham saudara dimuliakan. Malah ditulis di dalam Alkitab, aku menyebut kamu sebab kamu melakukan perintahku. Disebut Abraham sahabat, sahabatnya Allah. Luar biasa. Kalau saudara dan saya disebut oleh Tuhan Yesus Kristus pagi ini, Bapak Sudirman sahabatnya Tuhan Yesus Kristus, senang, bukan sombong, bangga sebab punya ya, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Tunggul Permanu semua disebut sahabatnya Allah. Luar biasa. Sebab apa? Kita mau belajar hidup bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Hidup merapatkan diri kepada Tuhan.
hidup melekat kepada Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan, itu saudara dan saya pasti. Saya katakan saudara dan saya pasti diberkati oleh Tuhan, sebab hidup saudara dan saya berkenan, berarti di pemandangan Tuhan. Sampai Tuhan loh menyebutkan saking setiane Abraham, aku menyebut kamu sebagai sahabatku, sebab Abraham orang yang setia. Kita buka Yakobus 2 ayat 23. Balik ke ayat pokok. Yakobus 2 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Yakobus 2, Yakobus pasal yang kedua dengan ayatnya yang ke-23. Sudah, kita baca 1, 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Berarti aku tidak keliru ya, cara ya menyebut kata-kata tadi tidak keliru loh. Loh ayatnya itu ndek kok aku iso mak cemplong nyebut itu ya. Benar apa ndak ya? Tautane ya benar ya. Berarti aku ndak ngoroh ya, ndak ngapusi. Dalam ayat yang ketiga bagian bawah dia katakan, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya, kepada Abraham sebagai kebenaran. Ya, Abraham sebagai kebenaran dan dibenarkan oleh Allah. Ya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Allah sebab Abraham selalu bergaul dengan Allah. Abraham selalu bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengakrabkan diri, mendekatkan diri juga kepada Tuhan, maka saudara dan saya disebut oleh firman Allah, kita sahabatnya Allah. Senang ya saudara, kita disebut anak-anaknya Allah. Ya. Kita disebut kepunyaannya Allah. Ya. Itu sebabnya kita mempertahankan hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ini senang ya saudara, ya. Senang. Abraham disebut sahabatnya Allah. Saudara disebut sahabatnya Allah. Apa kita, tidak mau aku disebut sahabatnya Allah. Keliru saudara. Kita bangga, kita bersukacita luar biasa. Kita senang luar biasa. Henok disebut sahabatnya Allah. Enoh disebut sahabatnya Allah. Sebab Enoh hidup bergaul dengan Allah, Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu Abraham dalam surat Yakobus 2:23, Abraham malah disebut sahabat. Sahabat itu saudara terlalu dekat ya. Kalau kata-kata sahabat itu sangat dekat sekali, sangat akrab sekali. Itu sebabnya Abraham mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah mengatakan, kamu sebut sahabat Allah. Abraham aku sebut sahabatku. Senang saudara. Pagi hari ini saudara jemaat di Tunggul Pramanu disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabatnya Allah. Amin. Amin. Siapa sih enggak mau angkat tangan? Buktinya saya sendiri ya.
Semua ingin disebut sebagai sahabat Allah. Kejadian 6 ayat yang ke-9 tadi ya. Nuh Allah ya. Lalu dalam Kejadian 5:21 sampai 24 disebut Henok sahabatnya Allah ya. Pujiakan nama Tuhan. Yakobus 2 ayat 23 menulis Abraham ya, disebut yaitu sahabat Allah atau orang-orang yang ditulis tadi Allah memperhitungkan ya. Allah mengindahkannya hal itu kepada Abraham sebagai yaitu kebenaran. Karena Abraham disebut yaitu sahabatnya Allah. Pagi hari ini kita disebut sahabat Tuhan, keluarganya Allah, hidup dekat kepada Tuhan, hidup bergaul kepada Tuhan yang akrab gitu loh saya. Berdoa kita bersyukur kepada Tuhan, itu kita sudah menggabungkan iman kita, menggabungkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada saudara ya, di doa saudara di rumah entah di gereja bersama lalu kita gak usah jawab Tuhan, bisa kok jawab doaku, tidak ada. Doaku kok dengar Tuhan, tidak ada. Semua rindu sebab firman Allah mengatakan aku menyebut kamu adalah sahabat, bukan hamba tetapi sahabat. Nah di sini Yakobus menulis Tuhan menyebut saudara dan saya sebagai sahabatnya Allah. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat yang setia. Sahabat yang selalu memperhatikan hidup kita. Wislah kita senang, kita susah, kita sakit, kita sehat, kita mengalami apapun di depan kita, problem masalah, ya, pekerjaan mungkin. Kalau saudara dan saya tetap ingat bahwa Yesus sebagai sahabat kita, maka kita pun akan merasa bangga. Saudara. Kita akan merasa senang. Ya. Di dalam dunia memang tidak ada tempatnya kesenangan. Yang ada ya tempatnya di dalam dunia ini ya kesusahan dan sakit penyakit ini. Ya. Itu sudah. Ya. Kesusahan, sakit penyakit itu. Ya. Kekurangan mungkin juga. Tapi kita bisa bekerja bersyukur. Kita bisa beraktivitas bersyukur. Ya. Kita diberkati Tuhan bersyukur. Ya. Saudara, itu yang harus kita banggakan di hadapan Allah seperti Kejadian 6 di dalam ayat yang ke-9 tadi. Hidup kita harus kita gantungkan, bergaul, hidup dengan sahabat kita yang akrab, Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan membawa dalam renungan ini panjang ya, tapi sampai di sini saja. Yang penting kita contoh Nuh, kita contoh Henok, kita contoh Abraham yang hidup bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah ya, di dalam Kejadian 5:21 sampai 24. Lalu di dalam hidupnya Nuh Kejadian 6 ayat 9, Nuh bergaul dengan Allah, dekat kepada Allah, mengakrabkan diri kepada Allah, lalu Allah Tuhan Yesus Kristus mengindahkannya semua. Saudara dan saya pagi ini supaya kita dekatlah kepada Tuhan. Selalu kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengindahkan di dalam hidup kita. Problem masalah pekerjaan apapun ya, saudara, itu memang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Kesehatan pun ya, sakit penyakit pun kita harus hadapi, tapi Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong, tidak mungkin Tuhan akan jauh dari hidup kita. Ya. Kita tetap dekat kepada Allah, supaya kita tetap hidup bersamamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai sekian renungan firman Allah. Tinggal kita merenungkan, belajar saudara. Saudara dan saya belajar
Bisakah saya menjalankan seperti Henokh? Bisakah saudara dan saya menjalankan hidup ini seperti Nuh? Bisakah kita menjalankan hidup ini seperti Abraham? Kita belajar pasti bisa. Berdiri bersama-sama ya. Engkau ada. Kita angkat pujian ini, engkau ada. Sebab kita bersama Tuhan. Haleluya. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan pertolongan Tuhan, tidak pernah kita ragukan. Sebab saudara dan saya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya. Engkau yang bertindak, Tuhan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya. Dari atas Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan. Itu bersamamu, haleluya. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu
Cinta Engkau yang berdahsyat, haleluya, haleluya, haleluya. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu, haleluya. Anugerahmu besar limpah bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Nike Paulina akan angkat di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, Engkau sudah menyertai, memimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah nanti Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati lewat kebenaran firman-Mu sehingga nanti kami boleh menerima berkat ya Bapa, terlebih ubah hati kami menjadi hati yang mau untuk Engkau bentuk ya Bapa, seperti contoh kehidupan Abraham, kehidupan Henok, kehidupan Nuh ya Bapa. Kalau Engkau memakai mereka, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memakai kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau memberkati kami yang sudah mendengarkan. Kami serahkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang kedua maupun yang ketiga untuk kas anak-anak Samburin ya. Kita angkat satu pujian. Yesus sahabatku itu apa? Ada satu sobatku ya yang setia ya gitu. Diriku di waktu
Bapa yang di surga, apa yang sudah dikerjakan jemaatmu pada pagi ini, baik persembahan korban pertama, kedua maupun yang ketiga, kas tamburin tangan-tangan yang sudah terulur, Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati lipat ganda. Itu adalah janjimu, firmanmu adalah ya dan amin, janjimu pasti engkau genapi ya Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Kristus persembahan ini kepadamu ya Tuhan, kami serahkan. Haleluya, amin. Belum tutup dalam doa, saya umumkan saja. Selasa tetap doa kaum muda, Rabu ibadah kaum pria ya. Rabu ibadah kaum pria, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat tetap doa buat pelayan, Sabtu kaum muda, Minggu sekolah minggu pagi, siang ibadah raya. Minggu terakhir 28 pakai baju batik sudah tertulis di dalam warta. Dan nanti yang latihan pujian grup Maria, lalu selesai grup Maria latihan diminta kaum wanita semua ya, tinggal untuk latihan pujian gabungan untuk ibadah besok ya, BKSG itu jam 4 ya, jam 4 sore, jam berapa itu? Jam 5 ya, jam 5 itu nanti diminta selesai kur kaum wanita grup Maria ya, lalu tinggal ibu-ibu latihan gabungan ya, bersama ya. Puji Tuhan, kira yang lain tidak ada. Nanti selesai pujian, nanti Ibu Wakil Gembala akan membicarakan, yaitu untuk hal besok, selesai tutup di dalam doa, selesai latihan pujian atau ya, kur ini. Berdiri bersama untuk kita mengakhiri ibadah pagi ini. Mari berdiri bersama, rapnya saja ya. Bersamamu. Bersamamu Bapa, haleluya. Surga, di dalam nama Tuhan Kristus Kau sudah pimpin ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati para pelayanmu semua, dan Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati kehadiran jemaatmu semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, semua apa yang kami kerjakan, terlebih kebenaran firman-Mu tertanam, tersimpan dalam hidup kami. Kami mau belajar hidup dekat kepada Tuhan. Kami mau hidup melekat kepada Tuhan. Kalau kami dekat kepada Tuhan, maka Allah pun juga dekat kepada kami. Allah senantiasa memperhitungkan dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu semua. Dan sebentar berlatih pujian grup Maria, dan akan diteruskan latihan gabungan untuk persiapan besok Senin sore dalam ibadah sekecamatan Pagi Saji. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Kau memberkati, yaitu untuk Bapak Patrick sekeluarga yang sudah berapa minggu bersama-sama. Untuk Kau haleluya datang untuk beribadah bersama, atau kapan pulang mungkin
nanti sore atau besok perjalanan Allah menyertai sekeluarga kembali dalam pekerjaannya Bu Sulina. Tuhan Kau berkati Bu Sulina tetap yaitu percaya berharap kepada Tuhan. Bapak Patrick tetap setia kepada Tuhan, apa yang diusahakan semua pasti berhasil. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Berdoa buat anak kami Alpius besok pagi dan nanti sore perjalanan dari Jogja dengan Tuhan Yesus mengantar Tuhan anak didiknya pulang kembali ke Malang. Allah menyertai bis yang ditumpangi dijauhkan dari mara bahaya. Beri roh hikmat marifat Bapak sopir maupun kondektur dan kernetnya sampai di tempat tujuan sepulangnya besok pagi dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Namamu dimuliakan, ditinggikan, bungkus dengan darah Kristus. Kami semua selesai ini pulang, Allah menyertai. Kami percaya segala pekerjaan, segala usaha jemaatmu pun juga Tuhan memberkati, menyediakan semuanya, keperluan-keperluan dan oh haleluya untuk ibadah besok gabungan Kecamatan Pakisadi. Jemaatmu yang sudah berkorban itu berupa apapun keuangan maupun barang, Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur. Namamu dimuliakan, ditinggikan ya Bapa. Segala sesuatunya indah pada waktunya kalau Allah yang turut bekerja. Ini ucapan syukur doa kami ya Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian, dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama-sama. Dan kami sudah memberkati seluruh kehadiran jemaatmu. Dan kami mengakhiri ibadah pada siang ini. Dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sudah memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.